Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Hari ini kita akan membahas surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 185 tahun 2022 pada tanggal 31 Mei tahun 2022, yang mana perihal surat ini adalah mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta surat ini ditujukan oleh Kemenpan RB-RI kepada penjabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Yang mana bunyi surat ini adalah sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, selanjutnya seiringan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut, telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian yang ketiga, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan: poin A, pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri 1. PNS, 2. P3K. Poin B, pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian poin keempat, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan: poin A, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian yang poin B, pasal 2 ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang didapat diisi oleh P3K meliputi 1. Jabatan fungsional dan jabatan dan JPT. Kemudian poin C, adapun JPT yang dapat diisi oleh P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT media tertentu. Sedangkan untuk jabatan fungsional yang diisi oleh P3K sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 76 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pan-RB
nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian poin E, pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi penjabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang PPK dan penjabat lainnya mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin F, pasal 99 ayat 1 berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik atau perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Kemudian poin G, lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Kemudian yang poin 5, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Kemudian poin 6, berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para penjabat pembina kepegawaian yang poin A melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Kemudian poin B, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kemudian poin C, dalam instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukanlah merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Kemudian poin D, menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Kemudian poin E, bagi penjabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Jadi ini adalah beberapa edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 ini tentang penghapusan tenaga honorer.